Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti wa ansari thumma inna ruh Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum thumma inna ruh Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Muhammad Samad radhiyallahu anhumah Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Syekhuna Murabbi Ruhina Buya Gazi Ahmad Zaid bin Muhajir Gazi Abdullah Syafi'i Haji Nur Ali bin Haji Anwar Hasbi Allah bin Muallim Gayar Marzuki bin Mirsal Gaji Muhammad Tahir bin Ja'man Habib Hussein bin Ali bin Hussein Al-Attas Al-Habib Syekh min Ali Al-Jubri Al-Habib Syekh Al-Musawwa Haji Sabila Rashad bin Asmali Haji Ahmad Baqir bin Haji Ahmad Madinah bin Haji Namad Haji Abdurrahman Nawi bin Haji Nawi Nakhusan jami'an من أرواح صاحب المجلس أن الله يغفر لهم ذنوبهم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونخص مؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه أن الله الكريم يعلي درجاته في الجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. Hadirin hadirat jamaah Majelis Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita masih berkaitan dengan Kitab Riyadul Badi'ah yang Jumat lalu kita telah membicarakan tentang yang dapat membatalkan wudhu kita. Kemudian sekarang ini kita akan membahas tentang wa yahrumu bil hadatsil asghari, dan haram dengan sebab hadat kecil. Jadi ketika kita punya hadat kecil, ada sesuatu yang diharamkan untuk kita lakukan. Jadi haram hukumnya. Jadi dalam fikih ini kita membicarakan tentang hukum. Jadi ketika kita punya hadat kecil, ya bukan hadat besar ya, hadat yang kecil, maka ada beberapa hal yang diharamkan. Yang pertama adalah as-salatu, kita mengerjakan sholat. Jadi kalau kita punya hadat kecil tidak boleh melaksanakan sholat, karena setiap kita mau sholat harus kita memenuhi syaratnya. Salah satunya adalah kita memiliki air wudhu, dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan suci, bersih, itu syarat. Ketika kita sudah memenuhi syaratnya, maka kita boleh sholat. Ketika kita belum memiliki syarat, maka kita tidak dibolehkan untuk sholat. Kenapa? Karena kita dalam keadaan memiliki hadat yang kecil, belum berwudu.
Yang kedua, diharamkan kita melakukan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, jadi ketika kita haji, umroh, kemudian kita batal wudhu kita, maka kita harus mengundurkan diri dari pekerjaan tawaf. Ya, jadi misalnya baru 3 kali putaran, kemudian kita batal, ya, wudhu kita batal, maka tidak boleh diteruskan karena haram hukumnya. Nah, kemudian kita mengundurkan diri, mengambil air wudhu. Setelah kita berwudhu, maka kita lanjutkan lagi. Tadi misalnya baru 3 putaran, berarti kita lanjutin ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7. Nggak usah diulang lagi dari pertama. Jadi nerusin, ya, diteruskan gitu. Jadi diteruskan sampai jumlah yang keberapanya kita batal. Itu dalam sholat. Tapi kalau itu dalam tawaf. Tapi kalau dalam sholat kita 2 rakaat batal, maka kita mengundurkan diri, tidak boleh kita teruskan. Nah, kemudian kita dari ulang lagi, usolli lagi dari pertama. Nggak boleh, kan sholat zuhur berarti gua 2 rakaat lagi dong. Enggak, kalau sholat batal semua, kubra udah. Ya, jadi yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiganya wa massul mushafi, menyentuh mushaf, ya. Jadi menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak boleh kita menyentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Itu kalau kita mau baca Quran, di kulit Quran itu ada tulisan itu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali hanya bagi orang-orang yang bersuci, artinya yang suci, begitu ya. Jadi menyentuh mushaf Al-Quran, hatta kaisihi, sampai di sini dikatakan sampai dia punya kantongnya mushaf. Jadi misalnya Al-Quran ada kantongnya. Kalau dulu tuh ngaji tuh, ya, dulu waktu ngaji kita bawa Quran dari rumah itu memang benar-benar itu Quran dikantongin, artinya ada kantongnya, kain, sengaja diukur sama tukang jahit dengan pas ukuran Al-Quran. Jadi Quran itu benar-benar dibungkus gitu. Nah, ketika itu mushaf Al-Quran dibungkus dengan kain, dibungkus dengan kardus, dibungkus dengan kulit, maka kulitnya, kardusnya, kemudian kantongnya juga tidak boleh disentuh kalau kita dalam keadaan punya hadat kecil. Tuh saking mulianya tuh. Jadi sesuatu yang tadinya dianggap hina, ya, jadi tadinya yang kita anggap hina ketika nempel kepada barang yang sangat mulia, maka yang tadinya terhina menjadi mulia, begitu. Makanya kalau kita dalam berdoa itu kan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berbaur, berkumpul, nempel, ya, bersama orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita nempel kepada orang yang soleh, bergaul, berbaur, menyampur, ya, bercampur dengan orang-orang yang baik, maka kita nanti akan ikut jadi orang yang baik, disebut orang yang baik, gitu, ya. Sama juga seperti apa namanya, kelambu, ya, apa ya istilahnya, penutup makom Nabi, penutup Ka'bah, kiswah, ya. Kalau Ka'bah itu kiswah, kemudian kalau misalnya makamnya Nabi itu penutup daripada makamnya Nabi, maka kiswah dan penutup makamnya Nabi itu menjadi mulia karena lantaran nempel kepada orang yang paling mulia di permukaan dunia, gitu. Termasuk bahkan dulu waktu saya ngaji itu pernah mendengar
bahwa seluruh tanah yang ada di dunia ini adalah lebih mulia tanah yang ada di Makkah, Madinah, gitu, tanah suci di sana. Dan tanah suci yang ada di kota Makkah, di kota Madinah, ya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan tanah yang menjadi urugan daripada jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah kuburannya Nabi itu kalau dibandingkan dengan tanah yang ada di tanah haram sekota Makkah dan sekota Madinah, itu lebih mulia tanah kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa? Kenapa? Karena nempelnya kepada yang mulia. Termasuk juga Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini adalah termasuk daripada makhluk, ya, Al-Qur'an, ya, yang sangat mulia. Jadi kitab sucinya umat Islam. Nah, dia tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang bersuci, termasuk daripada bungkusnya, kantongnya, kemudian wasundukihi, petiknya. Jadi kalau misalnya ada peti, ya, Quran ditaruh di dalam peti, petinya itu misal terbuat dari kayu jati atau juga terbuat dari kayu, ya, macam-macam, ya, sekarang ini banyak. Kemudian di dalamnya ada Al-Quran, maka kita tidak boleh menyentuh petinya, ya. Kita dalam keadaan memiliki hadat kecil tuh, jadi sangat mulia. Kayu jati, maaf, yang kadang-kadang bekas injekan orang berjembat, itu kadang-kadang ada jembatan kayunya kayu jati, berarti kan hina banget tuh kayu, dibuat jembat tuh sama orang. Bahkan kadang-kadang maaf dulu, zaman dulu kita, ya, engkong kita mungkin pernah ngerasain kalau kita ke kali tuh kan suka ada jamban, oh enggak, jamban, ya, cubluk, jamban, itu kadang-kadang injekannya itu dari kayu jati itu, iya, dari selimpiran begitu, ya, luar biasa, kan hina banget, ya Allah, kayu jati, dulu mah kayu jati istilahnya kasarnya apa ya, ya biasa-biasa aja. Sekarang ini kan kayu jati mahal banget, ya, apalagi yang berkelas. Itu kalau dulu dibuat jamban, ya, itu kan berarti hina banget tuh. Tapi begitu kayu jati yang tadinya, maaf, yang tadinya bertempat di situ, begitu orang nemuin, kayu jati bagus nih, diangkat, diambil dari tempat yang hina, kemudian dicuci, dibersihin, dipotong, ya, diserut, kemudian diamplas, bahkan diplistur, dibuat peti, kemudian petinya itu dia niatkan untuk tempat mushaf Al-Quran, maka peti itu jadi mulia karena lantaran Al-Quran. Begitu, luar biasa. Jadi nempel kepada makhluk yang mulia, sunduki. Jadi termasuk petinya kita nggak boleh sentuh, ya, kalau kita dalam keadaan memiliki hadat kecil, haram hukumnya, haram. Madama fiha, selagi mushaf itu berada di dalamnya. Kalau di dalamnya nggak ada mushaf, ya nggak masalah, ya. Kalau di dalamnya bias, ini memang kotak ini, peti ini, kain ini memang tempat Al-Quran, udah puluhan tahun Quran ditempatin pakai itu. Tapi kalau di dalamnya nggak ada Al-Qurannya, ya nggak apa-apa. Jadi ini bahasanya madama fihima, selagi mushaf itu berada di dalam kain, ya, atau kantong dan juga petinya. Kalau nggak ada isinya, nggak ada Al-Qur'annya, ya boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, begitu. Kemudian wa yahillu qalbu waraqil mushafi bi'udin illa in fassalatil waraqatu wa humilat alaihi, dan diperbolehkan membolak-balikkan lembaran Al-Quran bi'udin, dengan kayu. Kalau dulu itu
kolam, ya kolam apa ya, ya kalam gitu. Dulu kan kalau ngaji pada bikin kalam, megang kalam kayak sumplit, ya sumpit itu kayak kalam, cakep-cakep kalamnya, ada yang dari kayu jati, ada yang pakai lidi gitu, ya macam-macam. Kalau sekarang udah pada kagak ada yang megang-megang begitu dah. Ya Al-Qur'an ya kagak ada sekarang orang ngaji nih, Quran kagak beli, pengennya datang belajar, duduk, Qur'annya udah ada yang ngajarin, udah enak banget kalau sekarang mah. Ya kalau dulu mah kita modal sendiri, jadi bener-bener ngaji itu mau bener-bener bisa jadi modal dari rumah gitu. Jadi misalnya begini nih, ini apa namanya, ini kalam atau apa namanya, besi ya pokoknya begitu. Jadi wa yahillu qalbu waraqil mushaf, jadi boleh membolak-balikan gini misalnya tuh, ya boleh deh gitu, ini Quran gitu boleh bolak gitu. Tapi kalau secara langsung nggak boleh ya. Jadi boleh membolak-balikan lembaran Al-Quran bi'udin, dengan kayu, illa inin faslatil waraqati, kecuali jika terpisah kertasnya itu, wa humilat alaih, dan dipikulkan di atas mushaf gitu. Jadi ya begitu dah, boleh. Jadi jangan main megang sembarangan, jadi itu namanya adab. Jadi tidak diperbolehkan kita memegang mushaf dalam keadaan memiliki hadat kecil. Kemudian apalagi wa yahillu, dan boleh hamluhu, membawa mushaf, fi mata'in, di dalam satu barang, illa in kusidatil mushaf, kecuali jika yang dimaksud mushaf itu wahdahu, sendirinya, bil hamli, dengan mengambilnya. Jadi misalnya nih mushaf Quran ya, mushaf Quran, misalnya kita beli mushaf, beli Al-Quran di mana? Misalnya kita beli Quran itu di Gramedia misalnya, kita belanja Quran, kemudian kan kita bawanya mesti punya wudhu, sedangkan kita perjalanan jauh dalam keadaan tidak berwudhu, atau mungkin kita tiba-tiba batal wudhu kita di perjalanan, masa tuh Quran kita lemparin? Enggak. Jadi kita niatnya membawa plastik, niatin di dalam hati kita, saya ini membawa plastik atau membawa kardus gitu. Jadi jangan niat membawa Al-Quran gitu. Nah, jadi ini bahasanya wa yahillu hamluhu fi mata'in illa in kusidatil mushaf wahdahu bil hamli. Nah, kalau misalnya kita punya beli Al-Quran ya, kemudian kita dampingin dengan apa, misalnya dengan buku yang lain, kita misalnya beli buku juga, beli komik misalnya, kita tempelin tuh komik di Quran. Nah, kita niatnya bukan membawa Al-Quran, jadi niat nih ya, jadi nih niatnya kita rubah, kita bukan membawa mushaf Al-Quran, tetapi kita membawa komik atau membawa buku yang lain. Seandainya enggak ada sama sekali, pokoknya kita dampingin pakai apaan kek. Misalnya cuman Quran doang nih kita beli, ya kita mesti cari dampingin. Masa iya bungkusan enggak ada ya, pasti ada bungkusannya, ada tas tentengannya. Nah, jadi kita niatnya bukan untuk membawa atau menyentuh Al-Quran, tetapi kita membawa tentengan atau plastik atau kardus ataupun yang lainnya gitu ya, saking mulianya tuh Al-Quran. Nah, kecuali jika yang dimaksud mushaf itu sendirinya dengan mengambil. Jadi kalau misalnya memang sendiri nggak bisa ya, kalau misalnya memang Quran yang kita bawa Quran doang ya bisa, kita mesti punya wudhu, tidak boleh. Jadi itu tadi keseringan kita membawa ini, biasanya umumnya lagi beli Al-Quran. Tapi kalau misalnya orang ngaji nih ya, makanya kita ngaji itu dari rumah kita mesti berwudhu gitu, jadi pahalanya double
kita baca sholawat, kita baca bagian-bagian daripada ayat Al-Quran, kalau dalam keadaan berwudu pahalanya beda. Kalau enggak sama sekali, kita misalnya enggak punya wudu, kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, itu pahalanya cuma satu, satu. Tapi kalau kita punya wudu, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, itu pahalanya 10 ya, 10 kebaikan. Kalau misalnya dalam keadaan sholat, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, itu 100, satu huruf begitu. Nah, jadi kalau kita wudu pahalanya semakin banyak. Kemudian apalagi diperbolehkan, wa yahillu hamlut tafsir in kana aktara minal qur'ani yaqinan. Jadi kita diperbolehkan membawa tafsir Al-Qur'an. Jadi ada Al-Qur'an yang terjemahan, atau misalnya tafsir Al-Qur'an ya. Jadi antara ayat Al-Qur'an dengan tafsirnya itu lebih banyak tafsirnya, yakinan, secara yakin. Jadi kita benar-benar yakin nih bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di situ, kita meyakini lebih banyak artinya. Misalnya kan udah diartiin dengan bahasa Arab, Al-Qur'an sudah diartikan dengan bahasa Inggris, Al-Qur'an sudah diartikan dengan bahasa Jerman gitu, Al-Qur'an juga udah diartikan dengan bahasa Melayu misalnya. Nah, kemudian ketika kita bawa itu, wa yahillu, boleh kita membawa mushaf Al-Qur'an tersebut kalau memang isinya lebih banyak tafsirnya, isinya lebih banyak artinya, bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, itu bahasanya yaqinan, in kana aktsara minal qur'ani yaqinan. Jika memang tafsir itu lebih banyak ketimbang Al-Qur'an yakinan, dengan yakinnya kita, dengan keyakinan kita gitu kan. Ada tafsir yang tebel banget ya, kadang-kadang juz pertama itu tebelnya sama ya kayak satu Quran, maka itu mau udah pasti yakin lebih banyak tafsirnya gitu. Cuman jangan mentang-mentang boleh kita bawa. Jadi bahasanya jangan mentang-mentang boleh, ini namanya kita kurang adab begitu. Jadi mentang-mentang boleh kita sembarangan aja bawa tafsir ya. Dianjurkan kita tetap harus berwudu. Ini bahasanya lagi sedang membahas boleh, jadi hanya boleh aja. Boleh nggak nih membawa tafsir Quran kita nggak punya wudu? Boleh. Kenapa? Saya yakin ini lebih banyak tafsirnya ketimbang ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya adalah wala yumna'us sabiyyu al-mumayyizu min massil mushafi wa hamlihi li hajatit ta'limi. Dan kita tidak boleh ya, nggak usah melarang ya. Kita tidak boleh melarang kepada siapa? Anak-anak kecil al-mumayyizu, yang sudah tamyiz ya, yang sudah berakal, yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagus, mana yang tidak baik ya, tidak bagus, mana yang hak, mana yang hok, begitu. Itu mumayyiz. Nah, jadi kita tidak boleh melarang anak laki-laki yang sudah tamyiz mimmassil mushafi, daripada menyentuh mushaf Al-Qur'an, wa hamlihi, dan membawanya Al-Qur'an. Karena apa tujuannya? Lihajatit ta'limi, karena tujuannya adalah dia mau belajar Al-Qur'an. Misalnya ada bocah nih lagi duduk ya, lagi duduk tiba-tiba dia megang-megang itu kan, dibawa-bawa aja itu Qur'an, padahal emang kita yakin dia ini kagak punya wudu ya. Ini bocah tidak punya air wudu, dalam keadaan memiliki hadat kecil, maka kita jangan melarang. Jangan loh, nggak boleh, haram. Nah, jangan. Kenapa? Karena dia bahasanya di sini lihajatit ta'lim, karena dia ada hajat untuk belajar Al-Qur'an. Jadi misalnya kita punya anak, kita punya adik masih kecil,
Tapi udah mumayyiz, ya, udah tamyiz begitu. Ketika dia lagi tujuannya mau belajar, ya nggak apa-apa, jangan dilarang, jangan dikasarin bilanginnya, nggak boleh, haram, nggak punya wudu. Nah, jangan, biarin aja. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab ini tujuannya adalah itu bocah lihajatit ta'li. Tapi kalau kayak kita nih udah ngerti, ya, jadi mesti mengambil air wudu. Nah, kalau misalnya ada mushaf terjatuh, ya, di depan kita tiba-tiba tercecer, itu ada mushaf selembar, kita lagi nyapu tiba-tiba ada mushaf, bagaimana nih? Kita dalam keadaan tidak punya air wudu, sedangkan ini Al-Quran, mushaf ini harus kita selamatkan, begitu. Kalau misalnya dalam keadaan darurat, kita ambil aja udah langsung, ya, ya, kita ambil aja, kita selamatin dulu, itu nggak masalah. Kalau misalnya memang lagi di rumah, ya, kalau bisa kita ngambil wudu dulu baru kita selamatin itu. Jadi ini bahasanya kalau dalam keadaan darurat seperti itu untuk menyelamatkan mushaf. Ada juga kadang-kadang mushaf ini perlu diselamatkan juga, kadang sudah saking tuanya ini Al-Quran, jadi udah grepes dimakan rayap, udah separoh, kulitnya udah hilang. Quran zaman dulu tuh, bagaimana itu? Mesti kita selamatkan. Caranya bagaimana? Boleh dibakar, tapi bakarnya jangan rame-rame, sendirian di belakang rumah, ya, celingak-celinguk, ada orang sepi, bakar. Tapi niatnya untuk menyelamatkan udah hancur, udah nggak bisa dibaca, siapa yang mau membaca? Ya, udah hancur, pada grepes, makan rayap itu sering. Ya, jadi boleh kita bakar itu, tujuannya untuk menyelamatkan. Kalau begitu kan kadang-kadang tercecer kemana-mana, kadang-kadang orang nggak pada ngerti, main buang-buang aja. Nah, kemudian kalau kita misalnya menulis ayat-ayat Al-Quran atau makalah atau hadis yang berkaitan dengan bahasa Arab, biasanya tuh, kalau saya biasanya suka nulis-nulis tuh, tujuannya misalnya saya lagi mau ngapalin misalnya satu ayat, saya tulis tuh. Nah, begitu udah selesai dihafal, kita bakar. Jadi jangan dibuang ke tempat sampah begitu aja, mesti kita bakar. Jadi kita bakar, apalagi yang ditulis itu adalah bagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi itulah saking mulianya Al-Quranul Karim. Nah, jadi jamaah sekalian, pada malam hari ini kita sudah mendengar, ya, dari kajian ini bahwasanya ketika kita memiliki hadat kecil, ya, diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk tawaf, diharamkan untuk menyentuh mushaf. 3. Jadi ketika kita punya hadat kecil, maka kita diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk tawaf, diharamkan untuk menyentuh mushaf. Udah jangan pakai nanya-nanya lagi, kalau misalnya begini, udah pokoknya kalau misalnya nggak punya wudu, udah jangan begitu, udah, ya. Kalau misalnya begini-begini, udah. Kalau selama kita masih bisa untuk mensucikan diri kita, sucikan diri kita dulu, gitu, ya. Manfaatnya besar ketika kita punya wudu, gitu, ya. Jadi ada berapa? Ada 3 tuh. Jadi tidak boleh sholat, bukannya tidak boleh, diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk tawaf, diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran sampai kantongnya, sampai petiknya, atau misalnya dia terbuat dari kulit kambing yang sudah disamak, yang sudah dibersihkan, kemudian jadiin kantong Quran, maka tidak boleh disentuh selama Quran itu berada di dalam kantong, selama Quran itu berada di dalam peti, selama Quran itu berada di dalam kulit kambing. Kalau dia tidak ada di dalamnya, maka boleh kita menyentuh atau memegang kantongnya, petinya, ataupun yang lainnya.
begitu. Kemudian berikutnya, kalau ada bocah menyentuh Quran, bawa Quran, kemudian kita tahu ini bocah nggak punya air wudhu dalam keadaan hadas kecil, maka kita tidak diperbolehkan untuk melarangnya, menegurnya, apalagi sampai bentak. Kenapa? Karena ini bocah punya tujuan lihajatit ta'lim, karena dia mau belajar Al-Quran. Tapi kita anjurkan, kita ajarin, misalnya adik kita bilangin, dek, kalau misalnya mau belajar, mau ngaji, apalagi kita ini bawaannya Al-Quran, maka kita berwudu dulu, kita bilangin gitu ya. Paham semuanya? Nah, jadi inilah yang harus kita ingat-ingat begitu. Nah, kemudian kalau kita dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan mushaf, maka diperbolehkan kita mengambil atau mengangkat daripada mushaf Al-Qur'an, kita selamatin, taruh di atas ya, taruhnya yang lebih di atas, yang lebih mulia. Nah, kemudian juga kita boleh menyentuh Al-Quran kalau misalnya tadi dengan kalam, dengan kayu, bolak-balikin gitu, ke halaman pertama, ke halaman kedua, halaman ketiga gitu ya. Jadi itu hanya boleh aja, diperbolehkan. Jadi wayahillu boleh ya. Kemudian menyentuh Quran dalam keadaan pakai kayu atau kalam. Kemudian boleh juga membawa Al-Quran kalau memang kita yakin lebih banyak tafsirnya, lebih banyak artinya ketimbang ayat-ayat Al-Qurannya, boleh. Tapi hanya sekedar boleh, ingat, hanya boleh. Boleh apa enggak? Boleh, tapi kita harusnya kita mengambil air wudhu. Perkara itu tafsir ataupun banyak bahasa-bahasa yang lainnya ketimbang Al-Qurannya, bahasa Qurannya, kita dianjurkan adabnya kita berwudu. Nah, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan menjadi manfaat buat kita semua. Karena apa yang kita dengar ini bakalan kita simpen di otak kecil kita ini ketika kita menghadapi sesuatu berkaitan dengan masalah yang hari ini kita hadapi, kita sudah memiliki ilmunya. Oh, di mushaf nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi menghafal, boleh-boleh aja ya, boleh. Karena memang Al-Quran itu hukumnya, membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, hukumnya wajib, hukumnya makruh, hukumnya haram. Baca Quran hukumnya wajib di mana? Ketika kita sholat ya, setelah takbir kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu hukumnya wajib. Di mana hukumnya sunnah kita baca Quran? Setelah kita sholat sunnah membaca Al-Quran, atau juga habis baca Fatihah sunnah membaca ayat-ayat Al-Quran, bagian-bagian daripada ayat Al-Quran. Misalnya habis sholat nih, kita nggak ngapa-ngapain, udah buka mushaf, kita masih dalam keadaan berwudu, kita baca gitu ya. Jadi kita baca sunnah, dapat pahalanya, pahala 10 kali lipat, 10 kebaikan. Kemudian ada lagi mubah, boleh-boleh aja, hukum boleh baca Quran. Lagi ngapain? Kita lagi di kamar nih, lagi gerah banget kita ya, tidur-tiduran, pas kebetulan kita lagi ngapalin surah Al-Lail misalnya, kita kelanjang ya, masuk kelanjang darah gitu sambil gerah tiduran. Daripada nyanyi mendingan gua ingetin apalan gua nih, nggak punya wudhu, tapi yang penting jangan hadas besar, nggak punya wudhu lagi gerah keringetan di kamar, daripada nyanyi mendingan kita baca itu tuh apalan kita, lagi ngapalin Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha
inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu lagi guling-gulingan di kamar kita ngapalin Al-Qur'an, boleh apa enggak? Boleh, mubah. Makruh baca Quran makruh, emang lagi di warteg lagi a'udzubillahi, orang pada makan di pasar sok banget mentang-mentang suaranya cakep dia narik, ya nggak boleh, makruh, bukan tempatnya. Ya misalnya di warteg gitu, amma yatasaalun, gila ini orang, jangan. Di pasar misalnya jangan, makruh. Tempatnya tempat yang kadang-kadang ada aja kotoran yang nempel di situ, apalagi di pasar ya, bau-bauan. Yang haram, di mana kita baca Quran haram? Lagi ngeden, auzubillah, ya ngapal di kamar mandi nggak boleh. Jadi misalnya kita pengen ngapal, di kamar mandi aja ngapal enak. Biasanya kan kalau di kamar mandi pakai shower nyanyi tuh, ya tuduhlah aku nyanyi pakai Quran dia laguin. Walaupun misalnya kadang-kadang dia lupa, udah biasa begitu, nggak boleh, haram. Karena di tempat yang kebanyakan itu jatuh sesuatu yang najis gitu. Jadi baca Quran juga haram kalau lagi di kamar mandi, apalagi ada WC-nya. Jangan. Makanya kalau kita wudhu aja nih kan di dalam hati ngucapnya, ya di dalam hati. Jadi kalau misal mau praktek ya mesti di luar, misal di situ tuh praktek wudhu Bismillahirrahmanirrahim boleh, tapi kalau misalnya ada WC dalam Bismillah nggak boleh, ya jadi mesti di luar gitu. Jadi diharamkan demikian. Jadi kita jangan sembarangan gitu ya. Jadi kalau bisa kita ini memang Quran ini ya gimana ya, mesti ada lah Quran yang nempel di kita gitu. Seperti misalnya Al-Kahfi ya, awal-awal surah Al-Kahfi itu 10 ayat kita hafalin, dijauhkan daripada fitnah Dajjal kalau nggak salah ya, hafalin itu 10 doang ya, 10 doang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bentaran banget tuh 10 tuh ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fidyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa ayyi' lana min amrina rasyada. Segitu 10 baca, terulang lagi gitu. Jadi jangan lagu mulu yang kita hafalin. Sholawat bahkan udah sering rutin Qurannya dari amma. Dulu kan kita pernah ngaji tuh dulu ya, dulu biasa ngapal dari misal Al-Hakumut sampai An-Nas, naik lagi dari Lam Yakunil sampai An-Nas, naik lagi dari Amma Yatasalun An-Nas gitu, Amma Yatasalun sampai Lam Yakunil bikin nasi kuning dulu tuh. Sekarang udah nggak ada, udah pernah kagak ngaji ya, dulu begitu ngaji. Nah jadi inilah sesuatu yang membuat kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiah, selalu
kita memiliki semangat untuk terus mengaji ya. Kalau sekarang mengkaji ya, udah lebih tinggi lagi, udah mengaji, mengkaji ya. Kalau dulu ngaji, lu udah ngaji tong, nah, baca Quran maksudnya. Tapi kalau sekarang kita ngaji begini terus, biar semangat, jangan kendor, karena biar bagaimanapun ini buat kita semuanya, buat kita ya. Saatnya nanti orang tua kita udah nggak ada, dia seneng ngelihat kita ya. Makanya saya bilang, walaupun kita nih malam-malam begini, orang tua kita lagi tidur di rumah, dia dapat pahala. Kagak ngapa-ngapain, lagi tidur ngiler ya, kan pules bener nih jam segini nih. Kita lagi ngaji, itu Allah kirimin pahala. Apalagi yang udah meninggal dunia, keauran deh ya, apa ya, kararaban apa namanya, wah iya, keurugan, luar biasa. Anak gua ngaji di Nurul Qalbi, kalau dia bisa bangun, apa yang bakal kebutuhan majelis pasti udah dikasih sama dia gitu. Nah kemudian sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan kita sekarang, mudah-mudahan Allah angkat seluruhnya, Allah normalkan seperti biasa. Kemudian sahibul majlis ya, Bapak Madali Sofyan yang lagi dalam keadaan kurang sehat, Allah berikan syifaan ajilan ya, Allah berikan kesembuhan dengan segera. Kemudian seperti biasa melakukan aktivitas ibadah dan lain sebagainya, dan kita semua diberikan barokah dunia dan akhirat. Orang tua kita yang masih hidup, Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia, mereka semua mendapat ampunan di alam kuburnya. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan yang belum mendekat dengan kebaikan, mudah-mudahan Allah dekatkan, Allah dudukkan di tempat kebaikan ini, sehingga mereka semua pun akan gembira saatnya nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afalai karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan fi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.